Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lauren Yohanes Tepuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah eh, judul atau tema, yaitu dari bab 6, yaitu pemilihan portofolio. Nah, untuk kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan investasi. Nah, teman-teman, ada beberapa yang harus kita bahas. Teman-teman harus memahami, yaitu yang pertama, konsep-konsep dasar dalam pembentukan portofolio optimal, dan yang kedua, perbedaan tentang aset berisiko dan aset bebas risiko, dan yang ketiga, perbedaan preferensi investor dalam memilih portofolio optimal. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ada 3 konsep dasar yang perlu kita ketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu yang pertama yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Yang kedua, fungsi utilitas dan kurva indifferent. Dan yang ketiga, aset berisiko dan aset bebas risiko. Nah, apa sih portofolio efisien? Yaitu portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat resiko tertentu yang bersedia ditangguhkannya, atau portofolio yang menawarkan resiko terendah dengan tingkat return tertentu. Nah, mengenai perilaku investor dalam pembentukan keputusan investasi, diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai resiko atau risk averse. Nah, yang selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu portofolio optimal? Merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Nah, portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap resiko yang bersedia ditangguhkannya. Nah, yang selanjutnya, fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif yang ada. Nah, fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing resiko dan tingkat return harapan. Nah, fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indifferent. Nah, teman-teman, kurva indifferent menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return, harapan, dan resiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Nah, kemiringan atau slope positif kurva indifferent menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih baik, yang lebih besar sebagai kompensasi atas resiko yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya, semakin enggan seorang investor terhadap resiko atau risk averse, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas risiko. Nah, aset berisiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Nah, salah contohnya itu aset berisiko adalah saham. Nah, teman-teman, apa sih aset bebas risiko atau risk-free asset? Aset merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditujukan oleh varias return yang sama dengan nol. Nah, satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, yang selanjutnya itu model portofolio Markowitz. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi. Yang pertama, yaitu periode investasi tunggal misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga,
preferensi investor hanya berdasar pada return diharapkan dan resiko. Nah, teman-teman tahu nggak sih memilih portofolio secara optimal? Nah, permukaan efisiens ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien, merupakan bagian yang mendominasi lebih baik titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan resiko yang sama dibanding bagian lainnya. Nah, pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan resiko yang ditunjukkan oleh kurva indifferent. Nah, yang selanjutnya itu memilih aset yang optimal. Investor membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi atau asset allocation decision. Nah, keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga beberapa bagian dari keseluruhan dana di mana yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Nah, bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut sebagai porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0 sampai 100. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.